Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Terima kasih Bengkulu Project telah membawakan Laskar Pelangi untuk kita semua. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Hari ini kita akan membahas mengenai seleksi KPU Provinsi. Pemirsa, dalam konteks pemilu berintegritas, tentunya upaya untuk mendorong terjadinya pemilu berintegritas sangat erat kaitannya dengan bagaimana mekanisme untuk penyelenggara pemilu seleksinya nantinya. Baiklah pemirsa, kita sudah ditemani dengan narasumber kita pada sore hari ini, yakni Bapak Fernandes yang merupakan pansel KPU Provinsi Bengkulu. Selamat sore Bapak. Sore. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah baik. Baik, sudah siap ya Bapak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di Siap, rumah? siap. Baik. Baiklah, langsung saja kita mulai edukasi. Baiklah, kita mulai saja diskusi kita pada sore hari ini ya Pak. Mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Bapak, seperti apa sih Pak sebenarnya proses penunjukan dari panitia seleksi pada tahun 2023 ini Pak? Iya, jadi panitia seleksi KPU Provinsi tahun 2002, periode 2023-2028 ini dipilih oleh KPU RI. Jadi ada 5 orang dari Provinsi Bengkulu yang kemudian di tracking rekam jejaknya oleh KPU RI, kemudian diminta untuk menjadi panitia seleksi, dan kemudian kemarin bulan Februari kita sudah mengikuti proses penandatanganan fakta integritas dan pembekalan sebagai panitia seleksi KPU Provinsi. Baik. Nah, dari tanggal 5 Februari itu memang sudah dipilih ya Pak dari Sudah dipilih oleh KPU Provinsi. Nah, rancangan apa saja yang sudah dilakukan nih Bapak dari Pansel Provinsi Bengkulu untuk kegiatan ini Pak? Kalau kita karena memang posisinya tim seleksi ini hanya menjalankan apa yang sudah disiapkan oleh KPU RI, kemudian terkait dengan itu kita hanya menjalankan tahapan-tahapan apa yang sudah ditentukan oleh KPU RI, kira-kira seperti itu. Baik, untuk tugas dan wewenang dari panitia seleksi ini apa aja sebenarnya Pak? Kalau tugas dan wewenangnya adalah tim seleksi KPU Provinsi saat ini itu diminta oleh KPU RI itu untuk melakukan proses rekrutmen calon anggota KPU Provinsi yang mendaftar dan kemudian menyaring sebanyak 10 orang. Nanti 10 orang itu yang akan dipilih oleh KPU RI menjadi 5 orang anggota KPU Provinsi Bengkulu. Baik. Nah, kalau misalnya untuk
yang kabupaten dan kota itu apakah dibawahi dari KPU provinsi, pansel KPU provinsi juga atau tidak? Enggak, kami berdiri sendiri. Jadi tim seleksi KPU provinsi dan tim seleksi KPU kabupaten kota, khususnya 8 KPU di Provinsi Bengkulu itu semuanya berdiri sendiri. Semuanya berada di bawah naungan KPU RI. Jadi bukan di atas KPU provinsi. Berarti berdiri sendiri ya Bapak ya? Yes. Nah mungkin saya pengen menanyakan pendapat Bapak terlebih dahulu ya Bapak. Dengan proses pemilu yang demokratis, menurut Bapak bagaimana sih proses pemilu yang demokratis? Iya, jadi gini, dalam konteks hari ini kan proses pemilu itu bisa dikategorikan sebagai pemilu demokratis itu kan ditentukan dari salah satu poin utamanya adalah penyelenggara pemilunya yang baik dan benar. Nah, proses penentuan penyelenggara pemilu yang baik dan benar inilah maka kemudian KPU RI kemudian membentuk tim seleksi yang bertugas untuk menyaring putra-putri terbaik khususnya di Provinsi Bengkulu yang dikategorikan layak dan punya keterpilihan atau keterwakilan dalam proses memimpin KPU provinsi untuk 5 tahun ke depan, kira-kira seperti itu. Baik. Nah tentunya sudah banyak sekali ya Pak panitia seleksi dari sebelumnya. Bapak sendiri apa sih Pak, bagaimana berdasarkan pengamatan Bapak panitia seleksi KPU Provinsi Bengkulu khususnya selama ini Pak? Nah, karena memang itu kewenangannya ada di KPU RI yang menjalankannya proses rekrutmen sebelumnya dan kemudian juga saya tidak pernah ikut terlibat di situ, saya kemudian tidak punya kapasitas mungkin untuk menjawab bagaimana proses tim seleksi di periode-periode sebelumnya. Kayaknya seperti itu dia sih, Mbak. Baik, mungkin kita sapa dulu nih Bapak Jarto Tarigan yang merupakan akademisi dan pengamat politik. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana Pak kabarnya? Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Bapak. Baik Bapak, mungkin saya pengen bertanya terlebih dahulu nih Bapak untuk memulai diskusi kita pada sore hari ini. Gimana sih Pak menurut Bapak proses pemilu yang demokratis? Proses pemilu yang demokratis ya. Pertama begini ya. Kita harus paham dulu atau sama dulu persepsi kita apa itu demokratis. Nah, jadi sebagaimana kita tahu bersama bahwa kalau yang disebut dengan demokratis berarti berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, itu ini yang perlu pertama sekali kita garis bawahi. Oleh karena itu, di dalam prosesnya haruslah berpijak terhadap konsepsi ini. Artinya apa? Maka itu berarti bahwa di dalam katakanlah bagaimana menentukan siapa yang penyelenggara itu juga harus melibatkan rakyat. Terus merupakan suatu hal yang krusial ya Pak untuk penyelenggara pemilu. Iya, nah salah satu sudah barang tentu adalah yang paling penting salah satu ya adalah penyelenggara. Jadi kalau manajemen penyelenggaranya baik, insya Allah akan sangat membantu kita untuk melakukan segala proses pemilu itu menjadi baik. Sebaliknya, kalau itu adalah katakanlah kurang baik, maka dapat juga dipastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilu itu akan menjadi kurang baik pula. Nah, oleh karena itu, maka hal penyelenggara ini menurut saya adalah harus menjadi perhatian kita semua pihak. Semua pihak. Nah, oleh karena itu makanya dibentuk tim dan sebagainya, diberikan masukan dan sebagainya. Tujuannya tidak lain adalah supaya penyelenggara pemilu betul-betul dapat menerapkan prinsip-prinsip yang disebut dengan demokrasi itu seperti begitu. Gitu. Baik, tentunya untuk membentuk suatu pemilu yang berintegritas harus ada penyelenggara yang memiliki integritas juga ya Bapak. Nah terkait dengan pengamatan Bapak nih dengan panitia seleksi selama 2019 lalu misalnya Bapak, menurut Bapak gimana nih Pak pelaksanaannya? Ya, jadi begini, kalau kita bicara tentang pertama kan rekrutmen tim sel ya. Jadi tim sel ini untuk tingkat provinsi kan yang menentukannya kan pusat, KPU pusat. Nah, memang menjadi apa ya, kita kan tidak tahu juga, banyak tidak tahu karena mungkin juga adalah ya jelas saja kurang terbuka KPU pusat itu bagaimana sebenarnya. Sehingga itu saya perhatikan adalah orang memberikan sampaikan lamaran dan lain sebagainya. Terus bagaimana mereka menentukan tim sel juga kita tidak jauh tahu secara pasti. Bahkan barangkali yang terpilih itu pun dia juga tidak tahu mengapa dia terpilih. Tetapi ada satu hal yang kita, menurut saya adalah saya berpikir positif saja, bahwa mereka pastilah mempertimbangkan orang-orang yang dipilih ini berdasarkan rekam jejak yang dapat dibuktikan bahwa mereka ini layak semua menjadi tim sel gitu. Sebab kalau terbuka juga memang penuh terbuka,
ini memakan biaya juga tuh. Misalnya kalau ada sampai ribuan orang mendaftar dan sebagainya, bagaimana sistem seleksinya dan sebagainya. Nah, bisa jadi kita akan berkutat dengan hal seperti itu. Jadi saya sekali lagi berpikir positif bahwa tim sel yang dipilih pastilah mempertimbangkan segala segi demi terwujudnya penyelenggara pemilu nanti yang terbaik dari antara yang baik. Mungkin menurut saya adalah seperti begitu ya. Yeah. Nah, dari pengamatan Bapak sendiri, apakah sudah tercapai nih Bapak untuk pemilu yang bersih dari pembentukan panitia seleksi di tahun 2019 lalu? Baik, penentuan tim selnya. Iya. Nah, jadi begini, kalau saya lihat orang-orang yang terpilih ini yang tentu itu adalah menurut saya sepanjang yang saya tahu, karena beberapa orang saya kenal juga teman-teman ini. Jadi menurut saya adalah memang mereka inilah pemerhati-pemerhati tentang pemilu ini. Nah, namun demikian sekali lagi yang akan diuji adalah hasil produknya. Iya. Nah, ini yang paling pokok begitu. Jadi walaupun misalnya saya nampak seperti bertiga, tapi kalau produk nanti adalah bagaimana, tentu itulah yang paling menentukan. Tapi sepanjang yang saya tahu, sepanjang saya amati, tim yang kemarin dibuat itu menurut saya adalah sangat baik lah. Iya. Nah, jadi tidak ada pikiran kita ada rasa khawatir ini orang ini akan memihak A, memihak B. Gitu. Tidak ada pikiran kita, terutama saya. Iya. Terutama saya, oh kalau ini mantap lah ini. Nah, sebab kalau kadang-kadang kalau dia menurut kita kontroversial, wah kalau ini tim selnya pasti begini kan juga tapi saya jujur saja, tim sel yang kemarin ini menurut saya tidak ada pikiran seperti begitu. Sudah luar biasa ya Pak? Iya, artinya menurut saya, wah saya malah begini, saya jujur aja, dalam akal sehat saya, kalau begini timnya mantap lah ini. Mantap ya, nah, gitu pikiran saya, begitu pikiran saya seperti itu secara pribadi saya gitu pikiran saya. Gitu. Baik. Iya, iya. Nah, pada 2024 mendatang kan kita melaksanakan serentak ya Bapak pemilunya. Nah, Yeah. menurut Bapak apa sih tantangan untuk para panitia seleksi khususnya nantinya Pak? Ya, jadi kalau panitia seleksi itu bukan nantinya kan sekarang. Oh ini iya, kan. sekarang ya Pak. Kecuali tantangan penyelenggara Iya. beda. Kalau tim sel ini sebenarnya tidak banyak tantangan bagi mereka. Ini adalah memilih terbaik di antara yang baik. Yang terbaik. Itu saja, tidak ada tantangan-tantangan lain. Kalau untuk tim sel, beban mereka itu bagaimana mereka, tentu saja secara moral nanti mereka ada rasa tanggung jawab. Ketika mereka melaksanakan tugas dengan baik, wah berarti mereka juga secara moral merasa, wah pilihan kami kemarin tidak salah. Baik, Sebaliknya ini kalau kita- banyak misalnya tantangan di depan bermasalah, secara moral aja. Iya. Nah, jadi gitu, jadi tantangan mereka tidak ada, hanya tantangan di sini aja. Nah, waktu Tapi menentukan. tetap memiliki tanggung jawab yang besar ya Pak untuk memilih penyelenggara pemilu. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Namun kita dengarkan dahulu Bengkulu Project. Wow, wow.